23 Juli 2023 bersama saya Iska Nurhaini yang akan memandu jalannya diskusi dimulai dari pukul 10 sampai 11.30. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua acara inti yaitu webinar kepenulisan, yang ketiga sesi tanya jawab dilanjut dengan sesi dokumentasi, yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara ini lebih afdol dan lebih lancar, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu acara inti, webinar kepenulisan dengan tema Expression Your Story, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, tepat dengan bidangnya. Beliau ini pernah menyabet juara 1 kategori cerpen Samposa dalam Festival Hari Santri 2022. Juga penulis terkontrak di Vizo Novel dan penulis buku dengan judul Mahkota untuk Ayah Bunda. Dengan hormat, saya panggil Kak Putri Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Wulandari, Duta Literasi Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pada kesempatan kali ini, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyiapkan buku catatan ya, alat tulis, karena nantinya kita tidak hanya akan seminar, tetapi akan langsung pelatihan di dalam forum seperti itu. Yang mana setelah pelatihan itu nanti kita pelatihan secara umum di sini, kemudian nanti pelatihan secara khususnya akan kita bahas di grup WhatsApp masing-masing seperti itu. Apakah teman-teman sudah siap untuk alat tulisnya? Oke. Jika begitu langsung saja kita masuk ke baik, saya share screen dulu ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Mute nggak suaranya? Udah?
Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kendala teknis sebentar. Saya masukkan dulu. Oke, baik teman-teman, sudah terlihat materinya ya teman-teman? Sudah. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih untuk menulis cerpen step by step-nya, ya kan? Dengan tema expression your story. Jadi apa yang kalian rasakan itu yang akan kalian ekspresikan di dalam tulisan. Nah sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini karena cuaca yang memang cukup ekstrim, jadi saya sedang dalam kondisi flu. Jadi nanti semisalkan ada beberapa hal yang kurang jelas menurut teman-teman, nanti bisa langsung tanyakan kepada saya. Nomor saya ada di grup, atau nanti bisa kita bahas lagi di sesi tanya jawab. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, perkenalkan, saya Putri Wulandari. Saya lahir di Gunung Kidul pada tanggal 3 Januari 2001. Asal saya dari Gunung Kidul, dari Yogyakarta, yang pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Iska, ini ada beberapa tabel pengalaman saya. Yang pertama, saya merupakan Duta Literasi Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Kemudian saya telah menerbitkan novel dengan judul Mahkota untuk Ayah Bunda. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai koordinator tim kreatif di podcast Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Kemudian saya pernah menjadi pemateri seminar pelatihan cerpen seperti ini juga yang saya laksanakan di Pondok Pesantren Al Jauhar Gunung Kidul. Kemudian saya juga saat ini menjadi koordinator Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa di Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau mungkin teman-teman menyebutnya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. Nah, saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Tamaba atau Ta'aruf Mahasiswa Baru. Kalau di teman-teman mungkin Ospek ya, menjadi Ketua Ospek. Kemudian saya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun lalu di 2022-2023. Kemudian saya juga pernah untuk menjadi MC Wisuda, MC Musyawarah Besar, dan MC Disnatalis atau perayaan hari ulang tahun kampus. Kemudian saya menjadi penulis terkontrak di Vizo Novel dengan nama pena Pringki Pisa, seperti nama yang saya gunakan untuk login saat ini. Kemudian saya juga menjadi bagian dari tim website pusat di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran di media Sunan Pandanaran. Kemudian saya juga menjuarai beragam lomba kepenulisan mulai dari cerpen, puisi, dan sebagainya. Dan saya juga termasuk kreator
aktif konten kreator di bagian Reels IG. Teman-teman bisa melihat IG saya di putriwulan_dari. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah proyek unggulan saya, yaitu Mahkota untuk Ayah Bunda. Kemudian ini juara 1 cerpen Semposa, teman-teman bisa lihat. Dan ini ada salah satu novel yang saya terbitkan di Vizo Novel, itu ada Jerat Cinta, Bad Girl Pesantren, dan juga Kekasih Bayangan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di situ. Oke, mulai disiapkan teman-teman untuk alat tulisnya karena kita akan langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kunci membuat naskah out of the box, teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman ada beberapa hal yang harus teman-teman catat di sini. Yang pertama, kunci untuk membuat naskah yang menarik, naskah yang luar biasa, naskah yang membuat orang lain ingin terus-terusan membaca karya kalian, itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada unsur intrinsik. Jadi unsur yang ada di dalam cerita, itu unsur intrinsik. Kemudian yang kedua, bayangkan dan rasakan. Kemudian yang ketiga, ini tidak hanya di dalam cerpen, tetapi di dalam novel juga. Paragraf pertama, kunci utama. Kalau di dalam novel, bab 1 atau bab pertama menjadi kunci utama, novel kalian itu akan menarik pembaca atau tidak. Kemudian yang keempat ada plot twist. Plot twist itu adalah suatu kejadian yang tidak terduga. Jadi pembaca kalian itu nggak sampai berpikir ke sana bahwa naskah yang kalian bikin itu bisa semenegangkan itu, bisa setidak menyangka itu. Kemudian yang kelima, mohon maaf, ada permainan alur. Kemudian yang keenam ada EYD, kaidah bahasa dan tanda baca. Kemudian yang ketujuh, maksudnya adalah naskah yang baik atau naskah yang menarik. Cerpen yang menarik adalah cerpen yang tidak selesai. Oke, kita akan ulas satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama ada unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam cerita. Nah, di dalam cerita itu memuat 7 unsur. Yang pertama ada tema, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada setting, kemudian ada tokoh, watak, alur atau plot, dan pesan moral. Jadi seminimal cerpen itu paling tidak harus memuat 7 unsur ini. Walaupun hanya ada 1 atau 2 saja kayak gitu. Yang pertama tema itu jelas harus kalian tentukan. Apakah kalian itu nantinya akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan percintaan, ataukah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal Islami, misalkan keagamaan, atau misalkan sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah expression your story, atau mengekspresikan apa yang kalian rasakan ke dalam tulisan. Jadi ini nanti project teman-teman itu bebas, artinya teman-teman mau membuat cerita apapun dengan genre apapun itu terserah teman-teman kayak gitu. Intinya apa yang kalian rasakan, apa yang ingin kalian ungkapkan, itulah yang akan kalian tuliskan gitu. Oke, kita ulas satu persatu. Untuk tema teman-teman sudah paham ya. Nah, yang pertama teman-teman, dalam menentukan tema atau dalam menentukan judul mungkin, atau dalam menentukan hal menarik apa sih yang akan kita bahas. Nah, saya biasanya itu menggunakan premis. Premis itu pokok pikiran, premis itu pokok di dalam cerita, pokok di dalam cerpen. Nah, premis menurut saya, yang saya pelajari, dulu saya mendapatkan metode ini itu dari, kalau teman-teman tahu Bunda Asma Nadia. Nah, Bunda Asma Nadia itu dulu pernah mengadakan pelatihan kepenulisan pada saat itu dan membahas mengenai premis. Nah, inilah premis yang diajarkan oleh Bunda Asma Nadia kepada saya yang sampai saat ini saya pakai dalam membuat cerpen maupun novel. Yang pertama adalah siapa tokoh utamanya.
Jadi ketika kalian akan membuat cerpen, kalian harus tahu tokoh utama kalian itu siapa. Gitu. Di dalam premis kalian boleh menuliskan lebih dari satu tokoh. Misalkan tokoh perempuannya siapa, tokoh laki-lakinya siapa, itu boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, hal yang paling diinginkan tokoh utama itu apa? Jadi tujuannya tokoh utama atau tujuan cerita kalian yang ingin kalian ceritakan, yang ingin kalian tekankan di situ tuh apa? Kemudian yang ketiga, kendalanya apa? Ya kan? Kendalanya apa? Kendala apa yang harus dialami oleh tokoh ketika ingin mendapatkan hal yang diinginkan tersebut? Dan yang terakhir adalah solusinya bagaimana? Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, di sini untuk cerpen saya yang berjudul Siapapun Berhak, yang mendapatkan penghargaan juara pertama di ajang Semposa yang diadakan oleh Yayasan Pesantren Sunan Pandenaran, premisnya seperti ini. Tokohnya itu bernama Sofyan. Nah, kemudian apa hal yang paling diinginkan tokoh adalah melanjutkan perjuangan Abah Yai. Jadi hal yang paling diinginkan gitu. Bukan cuma sekedar keinginan sepintas, tapi benar-benar keinginan yang nyata kayak gitu. Atau misalkan kalau saya sebagai duta literasi, hal yang paling diinginkan adalah bagaimana cara saya untuk mengembangkan literasi yang ada di Yogyakarta, atau bagaimana cara saya mengembangkan literasi yang ada di Indonesia secara umum, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kendala. Kendalanya apa? Kalau di sini kendalanya, Sofyan itu adalah seorang preman jalanan atau biasa disebut troublemaker. Kenapa itu menjadi kendala? Bagaimana seorang Sofyan akan melanjutkan perjuangan Abah Yai? Ya kan, perjuangan Abah Yai itu kan berarti dia menjadi setidaknya seorang ustadz. Nah, sedangkan dia itu adalah mantan seorang preman. Mesti kan banyak diremehkan, banyak direndahkan. Nah, itu menjadi kendala. Nah, seperti itu. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya ketika perayaan Hari Santri yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober, Sofyan ini merangkul para preman-preman jalanan dan kemudian mengajaknya mengaji. Nah, di sini Sofyan memberikan penekanan bahwa masa lalu seseorang itu tidak menjadi alasan dia itu akan terus terbelakang. Jadi mau dia di masa lalu itu seburuk apa, dia tetap memiliki kesempatan untuk menjadi sosok yang paling baik di masa depan. Seperti itu. Nah, di sini prinsipnya siapapun berhak untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, siapapun berhak dan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa masa lalu tidak menjadi jaminan bagaimana masa depannya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang kurang paham? Mungkin ini kita bisa sesi tanya jawabnya sekalian sekarang aja ya, Kak Iska. Biar per plot gitu, biar per materi. Boleh, Kak, diskusinya. Silakan teman-teman. Jika teman-teman nantinya sudah jelas, maka untuk selanjutnya teman-teman adalah mencoba membuat premis versi teman-teman. Kami berikan waktu kepada teman-teman. Mau diberikan waktu berapa ini Kak Iska untuk membuat premis? Mau berapa, Kak? Secocoknya? 10, 15? Harusnya 10 menit cukup ya, 5 atau 10 menit cukup ya. Kita coba 5 menit pertama dulu Kak, nanti kita tanya lagi. Boleh. Oke. Kita tunggu 5 menit dari sekarang ya teman-teman. Jadi nanti 10:41 teman-teman bisa langsung setor ke kami, boleh lewat chat di grup atau lewat chat di sini.
di Zoom. Silakan. Kalau semisalkan mau yang nggak kehapus, nanti bisa langsung di grup aja. Alurnya seperti ini. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Kak. Oke, jadi gini teman-teman. Untuk tokoh utamanya dua di sini, untuk tokoh utamanya dua berarti di bagian what dan but-nya atau how-nya itu dua. Nah, jadi gini teman-teman. Maksud saya tokoh utama dua itu semisalkan yang akan kalian angkat di sini adalah cerita romansa. Ya kan? Cerita romansa. Nah, berarti kalau cerita romansa itu kan ada tokoh laki-laki dan tokoh perempuan, ya kan? Tokoh laki-laki dan tokoh perempuan. Nah, nanti kalian itu cari dari kedua tokoh itu, si tokoh laki-laki atau perempuan itu, yang akan kalian jadikan sudut pandangnya siapa? Apakah kalian akan mengambil sudut pandang si laki-laki atau sudut pandang si perempuan? Kalau kalian ingin mengambil sudut pandang perempuan, berarti dari bagian tujuan apa namanya hal yang paling diinginkan tokoh utama dan kendalanya itu ada di perempuan semua kayak gitu. Misal contohnya contohnya cerita apa ya teman-teman yang di sini kenalnya ceritanya siapa ya? Ini semisalkan ada seorang perempuan ya kan, ada seorang perempuan dia itu memiliki apa namanya perasaan kepada seorang laki-laki misalkan. Nah, tapi seorang laki-lakinya itu adalah seorang yang tertutup kayak gitu. Nah, berarti tokoh utamanya ini misalkan yang pertama itu ada Anissa kayak gitu, terus laki-lakinya atau mungkin bisa dicontohkan di Word aja ya teman-teman biar paham. Oke, bentar tak bukain Word-nya. Nah, ini Word-nya nggak bisa dibuat masuk tuh. Oke, teman-teman,
Jadi contohnya ini ya, contoh. Nah, contoh lagi misalkan nih, nah misalkan di sini ada tokoh, ada dua tokoh, itu Anissa dan Taufik. Kalau saya sebagai seorang perempuan, sebagai penulis perempuan, itu lebih suka atau lebih nyaman ketika saya mengambil sudut pandang perempuan daripada ketika saya mengambil sudut pandang laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu biasanya bisa mengambil sudut pandang perempuan atau laki-laki itu sama enaknya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman itu termasuk apa namanya? Termasuk perempuan yang pengen yang ambil sudut pandang laki-laki itu nggak masalah kayak gitu. Seperti contoh yang saya berikan itu kan sudut pandangnya laki-laki kayak gitu. Nah, oh atau teman-teman tahu kan ceritanya si itu, ceritanya Acha sama Iqbal itu apa judulnya Kak? Mariposa bukan Kak? Nah, Mariposa. Nah, kita ambil contoh Mariposa. Harusnya ini udah terkenal banget kan. Kita contoh Mariposa. Nah, di Mariposa itu tokohnya ada Iqbal, tokoh yang paling menonjol ya. Ada Iqbal dan Acha. Nah, Iqbal dan Acha itu adalah tokohnya. Nah, tapi di Mariposa itu mengambil sudut pandang dari si Acha. Nah, makanya banyak nge-shoot Achanya kayak gitu kan daripada Iqbalnya. Nah, makanya di sini bagian keinginan tokoh itu adalah mendapatkan hati Iqbal gitu. Jadi bagaimana Acha itu mendapatkan hatinya si Iqbal itu kayak gitu. Nah, kemudian di bagian kendala. Kendala apa yang harus Acha hadapi ketika ingin mendapatkan hatinya Iqbal gitu. Nah, Iqbal termasuk ini contoh ya teman-teman. Ini kendalanya Iqbal termasuk tipikal cowok yang dingin, ya kan, dingin, cuek, kayak gitu. Dan dia itu nggak suka sama modelan cewek yang barbar kayak gitu. Aca kan barbar banget tuh kayak gitu. Nah, sedangkan apa yang disukai dengan Iqbal itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di dalam diri Aca kayak gitu. Nah, itu kendalanya. Dan kemudian bagian bagaimana solusinya itu Aca Nah, bagian bagaimana solusinya, Aca itu terus berusaha untuk mendapatkan hati Iqbal gitu. Jadi prinsipnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kata Aca, air dengan minyak itu memang tidak bisa bersatu. Tapi kan kalau pakai sabun bisa, katanya seperti itu ya kan, teman-teman kalau lihat filmnya. Nah gitu. Contohnya seperti ini untuk yang dua tokoh. Jadi di bagian siapa ini itu hanya untuk memudahkan teman-teman aja bahwa dari cerita teman-teman yang ditekankan itu adalah dua orang ini. Selain dua orang ini mereka hanya membantu untuk menyempurnakan cerita. Seperti itu teman-teman. Gimana? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Semisal nih di UU-nya itu ada dua tokoh nih yang bakal kita tulis. Nah, terus untuk sudut pandangnya ini apakah boleh kalau kita semisal hanya mengambil satu gitu Kak dari sudut yang laki-laki,
Misal nih ada seorang laki-laki yang mengajar cintanya perempuan, itu banyak lika-liku di sana. Nah, saya di sini pengen ngangkat dari sisi pandang yang seorang laki-laki itu Kak, untuk apa namanya, memikat si cewek itu yang cukup sulit kayak gitu. Mengambil dari tokoh yang laki-laki itu boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Jadi kalian boleh mengambil baik itu sudut pandang laki-laki maupun sudut pandang perempuan. Itu boleh, silakan. Senyaman kalian. Kayak gitu. Nah, tapi kalau sekelas cerpen itu cuma bisa satu aja teman-teman. Jadi kalau emang dari awal laki-laki, ya udah laki-laki aja. Kalau dari awal perempuan, perempuan aja kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah merambah ke novel, mau pakai apa sudut pandang campuran, ya kan? Itu boleh. Jadi misalkan bab ini bab 1 sudut pandang perempuan, bab 2 sudut pandang laki-laki kayak gitu, itu boleh kayak gitu. Tapi itu sekelas novel. Kalau sekelas cerpen sudut pandangnya satu saja. Sudah paham, Kak? Oh, oke, paham, paham Kak. Oh, berarti yang bisa campur sudut pandang itu ketika itu ya, misal gabungan dari beberapa tulisan itu. Iya, Oh, oke gabungan Kak. dari beberapa tulisan. Jadi kayak novel. Kalau untuk sekelas cerpen itu kan paling kita makainya nanti mentok itu paling 10 halaman ya. Nggak sampai lah, paling 8 halaman itu udah terlalu banyak untuk cerpen gitu. Jadi kalau mau masukin 2 sudut pandang itu terlalu bertele-tele seperti itu. Tapi kita sebagai penulis itu bisa untuk menuliskan apa yang ada di pikiran tokoh asalkan kita mengambil sudut pandang orang ketiga. Nah, ini akan dipelajari nanti. Yang terpenting sekarang teman-teman tentukan dulu teman-teman mau mengambil sudut pandang laki-laki atau perempuan kayak gitu. Itu aja dulu. Nah, nanti terkait dengan bagaimana pengembangan dari sudut pandang itu nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya gitu. Sesi setelah yang ini. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi? Nah, untuk contoh premisnya ini ya, Kak ya. Ini contoh premisnya dari novel Mariposa. Temanya bebas, monggo silakan sekreasi kalian. Pokoknya apa yang ada di dalam pikiran kalian itu yang kalian tuangkan, seperti itu. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Eh, Kakak bikin cerpen tentang diri kakak sendiri, pengalaman yang pernah kakak rasain, itu nggak masalah. Kayak gitu. Karena di beberapa penulis pun terkadang mereka itu menuliskan novel-novel itu juga terinspirasi dari dirinya sendiri. Gitu. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kasih tambahan waktu 10 menit untuk menyelesaikan premisnya ya teman-teman. Nanti di akhir sesi akan saya koreksi. Jadi nanti setelah ini, apa namanya, setelah webinar ini, teman-teman tidak hanya belajar di sini, tapi nantinya akan saya koreksi satu-satu premis kalian. Nantinya belajar private bareng sama saya, nanti akan saya japri satu-satu terkait dengan pengembangan premis itu, sampai kalian bisa menghasilkan sebuah karya. Seperti itu ya. Oke, saya kasih waktu sampai jam 11 tepat. Oh iya Kak, Bat ini menerangkan tentang apa ya Kak? Lupa tadi.
Gimana Kak? Bisa diulang pertanyaannya? Untuk yang bat, Kak, itu menjelaskan tentang apa, Kak? Yang mana? Yang ini? Iya, yang bat itu, bagian bat. Oh, yang bagian ini itu menjelaskan tentang kendala. Menjelaskan tentang kendala. Saya tulis di sini ya, sebentar. Ini ya teman-teman. Lagi pertanyaan. Untuk bagian how, semisal dari pengalaman sendiri belum sampai solusi dan masih angan-angan itu bagaimana Kak? Oke, kalau untuk sebuah cerita, usahakan Kakak sudah setidaknya menentukan bagaimana ending dari cerita itu, walaupun nanti ceritanya menggantung, kayak gitu. Jadi kita itu boleh membuat cerita di mana biarkan pembaca yang menyelesaikan sendiri cerita itu mau seperti apa, tetapi tetap kita kasih ancer-ancer kayak gitu. Jadi bukan yang ngambang banget sama sekali nggak tahu endingnya kayak gimana, tapi setidaknya pembaca itu punya pilihan apakah iya ataukah tidak kayak gitu. Contohnya, bentar saya buka. Oke, sebentar saya bukakan contoh dulu ya teman-teman. Saya carikan dulu. Ini WA-mu kenapa tak keluarin, Mas? Mbok keluarin nggak? Oke, ini ya teman-teman untuk contoh endingnya nanti. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Sofyan menutup kerinduannya dengan air mata yang masih menderas. Punggungnya kemudian semakin dibukukan sehingga mencium batu nisan kiainya.
Kayak gitu. Nah, di sini Sofyan berbicara, Abah hari santri kali ini saya mengajak teman-teman untuk merangkul anak-anak jalanan dan mengajarinya mengaji. Alhamdulillah Allah membukakan pintu kemudahannya dan semoga saja ke depannya akan demikian halnya. Siapapun berhak untuk belajar dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Siapapun memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada semesta bahwa masa lalu tidak akan menjadi jaminan bagi masa depannya. Dah, selesai di situ. Nah, artinya cerita itu sebenarnya sudah selesai, tetapi apa yang akan dilakukan Sofyan selanjutnya setelah mengatakan kalimat itu memang tidak dijelaskan kepada penulis. Nah, bagian itulah yang diberikan hak kepada para pembaca, ya kan? Jadi pembaca itu diberikan hak untuk menentukan sendiri ini si Sofyan mau kayak gimana, itu ya udah terserah khayalan mereka yang membaca cerita itu. Kayak gitu. Jadi bukan benar-benar mengambang kayak gitu. Atau semisalkan ada cerita tentang pengorbanan atau cerita tentang perjuangan masa lalu itu diakhiri dengan tembakan, orangnya mati, udah selesai. Nah, cerita menggantung itu yang seperti itu. Oke, ini sudah ada beberapa teman-teman yang Oke, kita ulas ini ya teman-teman. Kita ulas ini. Untuk yang pertama, dari Kak Adela. Boleh, seperti ini boleh. Ini sudah termasuk premis. Terus Renzo dan Ara. Renzo menginginkan Ara bersamanya. Ara memiliki trauma terhadap laki-laki. Nah, untuk Kak Zahra Isnawati ini sudah bagus. Kak Adela sudah bagus. Kak Zahra sudah bagus. Hanya saja kalau saya boleh memberikan saran di bagian how-nya ini nanti siapkan sesuatu yang membuat Ara nantinya itu merasa bahwa Renzo ini memang orang yang berbeda kayak gitu. Jadi biasanya kita sebagai penulis kita belajar realistis juga ya teman-teman. Artinya kalau penulis-penulis Wattpad pada umumnya itu kan kadang kurang masuk akal ya, di mana 17 tahun udah jadi CEO. Suara saya terdengar kan teman-teman? Terdengar, Kak. Ya udah, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi dalam membuat cerita kita memang harus realistis gitu, bener-bener real sesuai dengan bagaimana seharusnya di dunia nyata itu kayak gitu. Nah, logikanya seorang perempuan yang memang memiliki trauma terhadap laki-laki itu mestinya dia mungkin bisa berteman baik dengan laki-laki, tetapi untuk menerima laki-laki itu menjadi pasangan hidupnya dia nggak mau kayak gitu. Nah, artinya untuk meyakinkan secara terus-terusan ini harus ada konsep tersendiri gitu loh, harus ada apa ya istilahnya, harus ada sesuatu atau cara yang jitu ya, kayak gitu, yang nggak biasa dilakukan oleh laki-laki kebanyakan kayak gitu, seperti itu. Jadi apa namanya, memperhatikan arah sekecil apapun itu mungkin bisa jadi, tetapi bagi perempuan yang traumanya itu karena dia ngerasa terlalu diprotektifin sama pasangannya pada sebelum ini, itu biasanya kalau yang terlalu kayak diperhatiin dengan detail banget dan terlalu diatur itu nggak mau kayak gitu. Jadi ini bisa dikembangkan lagi ya Kak, kira-kira traumanya itu yang sejenis apa dan nantinya si Renzo ini dibuat gimana caranya
agar dia itu punya prinsip tersendiri atau punya konsep tersendiri untuk mendapatkan hati si A itu. Seperti itu ya Kak Zahra Isnawati, sudah bagus, keren-keren semuanya. Oke, lanjut di punya Kak Herlianto. Aku dan orang tua meraih cita-cita sebagai guru dan memberikan ilmu melalui sekolah juga mondok. Oke, untuk punya Kak Erianto ini sudah bagus. Konsepnya saya bisa menangkap maksudnya di sini meraih cita-cita. Jadi kendalanya ekonomi dan dia ingin untuk membahagiakan orang tuanya seperti itu. Nah, kalau di sini memang konsepnya itu dia ingin menjadi santri ya kan. Dia mau mondok kan, mau kuliah kayak gitu. Nah, begini Kak, di beberapa pesantren itu ada yang memiliki bahasa gaulnya adalah beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu. Dia pengen sekolah, dia pengen mondok, tapi dia terkendala biaya. Nah, di beberapa pondok pesantren yang tersebar di Indonesia itu ada beasiswa itu. Nah, dan itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman, tetapi dengan tanda kutip bahwa dia harus mengabdi di pondok. Nah, berarti dia udah dapat double-double tuh. Dia udah ngabdi, dapat apa namanya? Istilahnya kayak dapat barokahnya kiai ya kan. Kemudian dia juga bisa kuliah, dia juga bisa sekolah, kuliah, bisa mengaji ya itu. Nah, itu kan udah double-double. Nah, mungkin untuk bagian how-nya bisa pakai cara itu. Jadi, misal nih nanti ada yang ngedatengin dia kayak kamu mau nggak mondok di sini kayak gitu. Kamu mondok di sini udah surat-suratnya yang penting ini kayak sekarang kan teman-teman udah tahu ya SK apa namanya surat keterangan tidak mampu atau surat PKH kayak gitu. Nah, biasanya syarat-syaratnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa googling kira-kira syarat-syaratnya untuk apa namanya beasiswa yang seperti itu kayak gitu. Atau nanti bisa konfirmasi ke saya, bisa chat ke saya kayak gitu. Karena sistem di pesantren saya untuk teman-teman yang kurang mampu seperti itu kayak gitu. Nah, nanti mungkin dia dikasih reward sama kiainya atau apa kayak gitu. Itu bisa tambahannya seperti itu. Ya, Kak Herlianto, keren. Sip, oke. Terus kemudian lanjut Kak Oktaviani Eka Putri. Eka dan Ramadan, Eka ingin kembali balikan bersama Ramadan. Ramadan tidak mau lagi karena bersama Eka. Oke, Eka terus berjuang mengeluarkan seluruh effortnya lalu memperbaiki diri. Oke, boleh Kak Oktaviani, ini udah keren banget apa namanya premisnya. Jadi apa namanya Eka ya. Eka ingin balikan, Ramadan nggak mau. Oke. Boleh seperti ini. Nanti tinggal kakak ke depannya mau permainan alur yang seperti apa, mau dibuat bagaimana agar Ramadan itu nantinya entah merasa menyesal ataukah merasa bahwa wah dia udah berubah nih kayak gitu. Misalkan. Sip, keren. Lanjut. Untuk Kak Elisa, Rana sangat menginginkan sepatu baru, tidak punya uang. Boleh seperti ini. Tapi catatan untuk Kak Elsia ya, Elsia. Catatan untuk Kak Elsia, mungkin bisa dibuat sesuatu yang lebih unggul lagi keinginannya kayak gitu. Misalkan nih, dia itu Elsia itu tidak hanya sebatas menginginkan sepatu baru, tapi mungkin kondisinya Elsia itu misalkan anak pedesaan yang mana dia itu memiliki prestasi yang cukup mumpuni, dia pintar seperti itu. Dia tinggal di pelosok desa dan kemudian ada banyak sekali anak terlantar di sana. Nah, Elsia ini
memiliki pemikiran bahwa dia ingin membelikan sepatu atau seragam atau segala macam hal itu, segala jenisnya yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan. Tetapi dia tidak memiliki biaya, dia terkendala ekonomi, kayak gitu katakanlah. Nah, kemudian caranya itu mungkin bisa dengan Rana mencari sponsorship kayak gitu. Kalau sekarang kan udah mode-mode seperti itu ya teman-teman. Nyari sponsorship, nyari dukungan gitu lah. Jadi bikin proposal terus diajukan kemana, ke rumah makan mana atau ke perusahaan mana, bisa seperti itu. Dan itu masukan dari saya. Tapi sejauh ini udah keren banget Kak Elsya. Terima kasih. Oke, lanjut. Untuk Kak Aulia, oh ini dirinya sendiri, oh enggak ding. Namanya Aulia, tokohnya Alia. Oke. Boleh Kak Aulia, udah bagus premisnya. Mungkin kalau semisalkan nggak gini, Kak Alia itu buat bagaimana nanti si Alia ini semisalkan dia tetap kekeh tuh kayak pokoknya aku mau ke pesantren Bu kayak gitu misalkan. Yaudah, misalkan nih orang tuanya yaudah kalau kamu mau ke pesantren silakan, tapi ibu nggak mau biayain kamu misalkan nih kayak gitu. Nah terus kemudian ternyata di sana dia berusaha sendiri kayak gitu kan dengan memanfaatkan jalur-jalur sekarang kan banyak sekali ya, balik lagi ke tadi bahwa sekarang beberapa pesantren yang tersebar di Indonesia itu sudah memiliki akses di mana bagi orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang terkendala itu bisa masuk kayak gitu. Nah nanti mungkin dia bisa menjadi bagian dari itu, atau misalkan orang tuanya menolak tapi ada neneknya atau ada kakeknya yang tetap mendukung dia. Nah dia ikut saran neneknya walaupun gak dibiayain sama orang tuanya. Terus one day misalkan dia masuk ke pesantren tahfidz, dia bisa menghafalkan 30 juz di situ dan kemudian orang tuanya terbuka hatinya di situ. Nah itu juga bisa. Tapi kalau mau menggunakan premis yang ini udah keren Kak. Sip, lanjutkan. Next, Kak Firjatullah, Bayu dan Vanessa. Bayu ingin melamar Vanessa. Boleh, boleh. Nah, tapi nantinya Kak Firjatullah ini apakah pada akhirnya Bayu dan Vanessa itu memiliki pasangan masing-masing yang seagama dengan mereka, ataukah pada akhirnya ada salah satu yang berkorban untuk ya udah aku mau masuk ini, mau masuk ke agama ini karena aku mau bersama kamu, misalkan seperti itu tetap dipikirkan ya Kak, gitu. Itu tetap menjadi bagian dari ending. Tapi kalau misalkan mau seperti ini, memutuskan untuk berpisah ya nggak apa-apa. Tapi nanti kasihan pembacanya aja. Nanti takutnya merasa sakit hati nanti pembacanya kan. Biasanya pembaca itu seperti itu. Kalau terlalu digantung banget dan nggak ada part 2-nya gitu. Oke, next ada lagi. Oke, ini. Kak Raisa. Maaf ya teman-teman nanti kalau semisalkan namanya salah sebut ya teman-teman. Jingga menjadi seniman. Kemudian terhalang restu orang tua yang lebih untuk bersekolah ke kedinasan. Oke, ini banyak banget hal yang seperti ini. Boleh Kak Raisa, boleh. Seperti ini juga boleh. Atau gini Kak Raisa, misalkan karena orang tuanya nih udah ngebet banget, pokoknya udah ibu restunya kamu ke kedinasan, selain itu udah ibu nggak mau ngerestuin kayak gitu. Misalkan seperti itu, nggak apa-apa. Jadi Jingga ini dia tetap
kuliah di kedinasan, tetap sekolah di kedinasan, tetapi dia tidak melupakan basicnya atau tidak melupakan bakatnya di seniman. Jadi kedinasannya dapat, keseniannya juga dapat gitu. Nah, biasanya kampus-kampus itu kan ada tuh UKM. Kalau dia masuk kampus ya, kampus itu ada UKM biasanya. Unit kegiatan mahasiswa. Nah, ambillah dia masuk di kesenian di unit kegiatan mahasiswa. Kalau semisalkan di pesantren ada kesenian seperti kaligrafi. Kalau semisalkan dia SMA di sekolah-sekolah tuh biasanya ada ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler seni lukis dan sebagainya. Jadi dia dapat dua-duanya kayak gitu. Itu masukan dari saya. Sip, Kak Raisa. Oke, next. Kak Danu. Oke. Masdar menghidupkan Karang Taruna lewat perpustakaan desa. Oke. Masdar bekerja merantau ke kota. Tidak alif mata waktunya. Boleh Kak Danu. Sip, ini udah keren banget. Jadi dia benar-benar punya niatan yang tinggi ya untuk menghidupkan Karang Taruna. Keren-keren. Oke, lanjutkan. Nah, iya kayak gitu Kak maksud saya. Jadi untuk Kak Herdianto ya, jadi memang ada apa namanya? Ada beasiswa khusus. Tapi kalau di pesantren saya Kak, di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran itu, kalau untuk teman-teman yang bahasanya sama nih ya, santri mandiri yang mendapatkan beasiswa dari pesantren, itu kampus dan pondoknya itu udah free semua. Bahkan ketika hataman gitu Kak, di pondok saya kan pondok Quran tuh. Nah, ketika hataman itu kalau yang saman gratis nggak bayar. Tapi kalau yang reguler ya tergantung hatamannya. Kalau yang hataman Binadri sama Binadri juz 30 enggak ding Binadri sama juz ama itu sekitar 1 jutaan gitu. Tapi kalau untuk saman free, bener-bener free. Jadi itu buat teman-teman yang pengen mondok, pengen kuliah, bisa banget di situ. Dan juga ada pondok pesantren yang itu sama sekali nggak bayar. Kalau setahu saya itu pondok pesantren Nurul Iman di Bogor, itu sama sekali nggak bayar. Jadi memang santri yang di sana ya udah masuk aja kalian, belajar di sini beneran gitu. Di sana juga udah ada sekolahnya. Teman-teman bisa cari-cari. Tapi kalau bisa, kalau misalkan memang mau apa namanya membuat cerita dengan latar belakang instansi, itu kalau bisa bikin sendiri aja namanya teman-teman, bikin sendiri aja gitu. Jadi maksudkan misalkan mau bikin latar pesantren, nah teman-teman itu namanya bikin asal aja, misalkan pesantren Al Furqon, pesantren Darul Mutakin kayak gitu misalkan. Gitu. Jadi jangan menyenggol pesantren instansi-instansi besar yang ada di wilayah Indonesia itu. Misalkan mau tentang sekolah, ya udah sekolahnya tuh bikin nama sendiri aja, atau kampusnya bikin nama sendiri aja. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, untuk Kak Yazidul Fawaid. Oke. Hamim dan Sofi menerima cintanya Hamim lebih suka dengan teman sahabatnya Hamim, tapi Sofi tidak bilang. Kalau Sofi lebih suka sahabatnya sendiri. Hamim terus berusaha untuk mendapatkan. Oke, untuk Kak Yazidul boleh seperti ini boleh. Tapi nantinya kalau bisa ya Kak, kalau bisa saran saya, tapi monggo apa namanya?
permainan itu akan lebih wow lagi, ya kan? Cerita itu akan lebih dipandang wow kalau semisalkan nanti ternyata, ya kan, ternyata ada dua pilihan. Sahabatnya si Hamim ini memang adalah seseorang yang pantas untuk menjadi idaman, dan dia juga baik hati kayak gitu. Jadi Hamim ngerasa kayak, aduh ini gimana kayak gitu. Itu misalkan. Atau memang yang kedua, sahabatnya Hamim ini emang nggak tahu diri aja kayak gitu. Ketika dia tahu seperti itu malah ya gimana caranya aku ngedapetin, aku harus lebih kayak gitu. Misalkan seperti itu. Nah itu bisa dipikirkan lagi yang mau yang seperti apa model sahabatnya. Ini udah bagus Kak, Yazidul. Oke, keren. Oke, keren teman-teman semua. Oke, kita bisa lanjut ya kalau gitu. Oke, kasih semangat teman-teman. Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita masih ada beberapa materi yang harus dibahas ya. Oke, ini tadi sudah. Oh ya teman-teman, yang dituliskan di room chat jangan lupa untuk disalin ya. Nanti teman-teman punya salinannya dan tolong nanti salinannya boleh dikirim di grup atau Jabri saya, silakan. Karena nantinya bahasanya kita akan bimbingan personal nanti via chat seperti itu ya. Itu. Jadi itu di apa namanya? Disimpan ya teman-teman. Kalau semisalkan mau ada yang diganti boleh, yang menurut teman-teman lebih baik silakan. Kita lanjut ke bagian point of view atau sudut pandang. Jangan lupa ditulis ya teman-teman. Point of view atau sudut pandang. Nah, ini tadi yang saya maksud. Satu, sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Dua, sudut pandang orang kedua. Dan tiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke. Jadi teman-teman di sini oke, kita masuk ke sini lagi ya. Sekarang masuk ke bagian sudut pandang.
Nah, ini contoh sudut pandang orang pertama tokoh utama. Jadi, kalau sudut pandang orang pertama tokoh utama, itu biasanya nanti dia pakai kata aku, gitu. Jadi, ceritanya itu selalu berakhiran dengan aku, kayak gitu. Di sini itu tuh. Pokoknya selalu berakhiran dengan kata aku. Nah, biasanya atau contoh lain misalkan ini kisahku kayak gitu. Terus apa? Pokoknya selalu menggunakan kata aku karena aku adalah tokoh utama di situ. Paham ya, teman-teman? Kemudian yang kedua, sudut pandang orang kedua. Nah, sudut pandang orang kedua itu kan kamu. Nah, itu jarang sekali digunakan. Bahkan saya juga belum pernah menemukan cerita yang memang menggunakan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata kamu, menceritakan tentang kamu. Itu kalau di sebuah cerpen saya belum pernah menemukan gitu. Walaupun memang kamu itu masuk ke dalam sudut pandang gitu. Dan yang ketiga, ini adalah sudut pandang yang paling banyak digunakan di setiap cerita. Baik itu cerita fiksi, yang cerpen, novel kayak gitu. Itu banyak menggunakan sudut pandang orang ketiga tokoh utama gitu. Jadi kalau sudut pandang orang ketiga, mohon maaf, serba tahu. Nah, jadi kalau sudut pandang orang pertama itu tokoh utama, sudut pandang orang ketiga itu serba tahu. Nah, dari sudut pandang ini, sudut pandang orang pertama tokoh utama, sudut pandang orang pertama tokoh utama dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Kalau teman-teman ingin buat sesuatu yang plot twist, ya kan? Dan plot twistnya itu berasal dari lawan main atau berasal dari orang yang dipercaya tokoh utama, maka bagus menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh utama. Misal, contoh di sini. Contoh, ada seorang gadis bernama Elisa, ya kan? Nah, si Elisa ini dia menggunakan kata aku. Jadi Elisa itu menceritakan tentang aku. Nah, Elisa itu memiliki seorang sahabat. Sahabatnya itu misalkan namanya Aira. Nah, Elisa ini menganggap bahwa Aira itu adalah orang yang baik, orang yang dianggap sebagai penyelamat kayak gitu. Pokoknya sahabat banget lah kayak gitu. Nah, tapi ternyata ada di suatu momen di mana Aira ini mengkhianati Elisa. Kayak gitu. Entah mengkhianatinya itu dalam hal yang hubungannya, misalkan kalau anak sekolah ya sesuatu yang memang tentang sekolah kayak gitu, kayak prestasi dan sebagainya, atau misalkan kalau dalam hubungan percintaannya bisa hubungan percintaannya kayak gitu. Jadi dari face-nya itu kelihatan bahwa dia orang baik-baik kayak gitu. Oh, tapi ternyata tidak sebaik itu. Nah, itu kalau pakai sudut pandang orang pertama tokoh utama itu bisa menjadi suatu plot twist yang menarik, teman-teman. Seperti itu. Itu contohnya. Kalau teman-teman mau lihat cerita yang bagus dengan menggunakan sudut pandang ini, teman-teman bisa bisa buka di Wattpad. Saya kurang tahu itu yang buat siapa. Judulnya itu kalau nggak salah ya, nih, itu memakai
sudut pandang orang pertama tokoh utama dan itu dihianatin sama temennya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang keren banget. Caranya mengemas cerita itu keren banget. Tapi ini novel ya teman-teman, bukan cerpen. Keren banget. Sekarang udah bab keberapa, 100 berapa kayak gitu. Ini bagus. Gitu. Kalau teman-teman mau belajar sudut pandang dari cerita ini gitu. Nah, oke. Kita masuk ke sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini berarti menceritakannya itu adalah orang ketiga yang diceritakan. Gitu. Nah, di sini contohnya adalah ini. Contohnya ini. Nah, di novel karya saya ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya kan? Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bisa dilihat di bagian ini. Nih, bagian keterangannya. Kan kalimat. Seorang pria yang tadinya fokus mengawasi rangkaian kegiatan di hadapannya menoleh. Kedua sisi bibirnya mengembang sesaat lalu kembali fokus pada kegiatannya semula. Nah, ini adalah contoh memakai sudut pandang orang ketiga serba tahu kayak gitu. Jadi bagaimana karakteristik dari contoh itu diceritakan dengan detail oleh si penulis lewat narasi kayak gitu. Lagi pria itu menoleh seperti itu. Nah, dan unggulnya di sini kalau di sudut pandang orang pertama tokoh utama, kita itu nggak bisa untuk menuliskan isi hati orang lain dalam cerita. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, kita itu bisa menuliskan apa yang ada di pikiran semua tokoh kayak gitu. Contoh di sini. Nah, di kalimat yang bergaris miring, ini adalah isi hati dari Sofyan. Jadi isi hatinya Sofyan itu bisa untuk dituliskan dengan catatan bahwa dia menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, kemudian selain Sofyan, tokoh-tokoh yang lain juga bisa kayak gitu. Jadi nggak cuma Sofyan aja. Tapi kalau sudut pandang orang pertama, tokoh utama, itu cuma tokoh utama yang kalian sebut. Kalau yang di atas contohnya Elisa, ya cuma isi hatinya Elisa aja yang bisa tertulis kayak gitu. Itulah kenapa sudut pandang orang ketiga itu disebut serba tahu. Karena dia bisa tahu isi hati setiap tokohnya dan bisa menjelaskan secara rinci bagaimana mimik dari tokohnya tersebut kayak gitu. Itu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke setting. Nah, setting ini ada 3 hal yang harus kalian pikirkan. Yang pertama adalah setting tempat, itu jelas sekali. Jadi dalam menuliskan sebuah cerita, kalian tentunya harus menentukan di mana tempat yang akan kalian pakai. Apakah berlatarkan pesantren, ataukah berlatarkan sebuah pedesaan, perkotaan, seperti itu. Atau mungkin secara lebih spesifik, misalkan di sebuah rumah, atau di sekolah A, atau di sebuah kafe dan lain sebagainya kayak gitu. Itu harus kalian tuliskan dengan jelas. Kemudian latar waktu. Jadi kalian mau menggunakan waktu apa? Apakah waktu pagi hari, siang hari, sore hari, ataukah malam hari? Nah, keterangan waktu ini tidak harus menggunakan jam. Jadi kalian tidak perlu menuliskan pukul 7 malam, pukul 10 malam. Kalian tidak perlu menuliskan itu. Cukup gambarkan hal yang spesifiknya mengarah ke sana. Misalkan semburat jingga kayak gitu. Itu kan udah jelas sore hari kayak gitu. Atau misalkan
mentari di ufuk timur seperti itu. Jadi kalian tidak perlu menuliskan jam berapakah itu kayak gitu. Itu tidak perlu. Tapi mungkin di beberapa cerita memang perlu, kalau misalkan masuk sekolah kayak gitu itu perlu. Tapi tidak terlalu penting. Dan yang terakhir adalah setting suasana. Jadi kalian itu harus memikirkan kira-kira suasana yang akan kalian bangun itu yang seperti apa. Apakah suasana yang menyedihkan, ataukah suasana yang menegangkan, ataukah suasana yang membahagiakan, mengharukan. Nah, itu harus kalian pikirkan. Kita ambil contoh di sini. Di sini tempatnya, ya kan? Itu ada di, kalau di sini saya nulisnya di hall. Jadi apa namanya, tempat yang digunakan untuk acara kayak gitu, kayak auditorium kayak gitu. Nah, apakah saya menjelaskan bahwa acara ini terlaksana di hall? Tidak. Kita bisa melihat suasana tempat dari sini. Saya tidak banyak berperan, Kang. Lihatlah. Bahkan di acara semeriah ini saya hanya berdiri dan mengamati. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa si tokoh, si Sofyan dan Ridwan itu berada di suatu forum acara. Kayak gitu. Atau kemudian bisa dilihat di sini. Punggungnya kemudian semakin dibungkukkan hingga mencium batu nisan kiainya. Nah, berarti tanpa harus kalian jelaskan bahwa itu ada di makam kiainya, itu sudah tertera di situ gitu. Jadi nggak harus secara spesifik dijelaskan. Itu contoh setting tempat. Kemudian setting waktu. Setting waktunya ini di pagi hari, tapi tidak terlalu saya perlihatkan di sini. Dan kemudian untuk setting suasana bisa teman-teman lihat, contohnya ini. Hati Sofyan luruh, air matanya mengucur, begitu nama yang paling dirindukannya itu disebut. Nah, dari sini bisa digambarkan bahwa suasananya adalah menyedihkan. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Oke. Next. Oke, untuk selanjutnya tokoh. Nah, kalau tadi di premis kalian sudah menuliskan tokoh utama atau tokoh unggulan atau tokoh pokok yang akan kalian jadikan artis di cerita kalian, maka di sini adalah tokoh pembantunya. Gitu. Jadi kira-kira kalian butuh tokoh siapa aja nih kayak gitu. Kalau saya biasanya sebelum menulis cerita, itu saya tuliskan dulu tuh tokoh-tokohnya siapa. Ini mau punya saudara atau enggak? Kalau enggak, kalau iya namanya siapa? Mau punya teman atau enggak? Kalau iya namanya siapa? Kayak gitu. Itu. Nah, kemudian watak. Nah, jadi kalau saya pribadi itu sudah tidak terlalu menggunakan watak untuk membuat sebuah cerita, tetapi di awal-awal saya menuliskan watak itu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau untuk sekelas cerpen mungkin teman-teman masih ingat ya, asalkan teman-teman buatnya itu kurang dari kurun waktu 1 minggu, itu teman-teman mesti masih ingat. Oh, tokoh ini wataknya mau tak buat kayak gini. Tapi kalau untuk cerita yang panjang, untuk sekelas novel, teman-teman paling tidak harus menuliskan wataknya. Terus menuliskan spesifikasinya kayak umurnya mau berapa, kayak gitu. Jarak dia sama saudaranya mau berapa, kayak gitu. Karena itu biasanya lupa. Kalau nggak ditulis itu biasanya lupa. Seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya, teman-teman lengkapi unsur intrinsik yang ada di dalam cerita teman-teman tadi. Jadi ngelengkapinya ada sudut pandangnya, mau yang gimana, settingnya mau di mana aja, tokohnya bagaimana, dan wataknya mau seperti apa. Silakan dilengkapi. Oke, teman-teman, untuk jumlah katanya, batas maksimalnya ada atau tidak? Oke, kalau untuk batas maksimalnya, kami batasin halaman aja. Itu maksimal 8 halaman ya, Kak. Itu udah panjang banget 8 halaman. Jadi kalau semisalkan teman-teman bikin cerpen, kalau bisa kurang dari 10 halaman seperti itu. Jadi kami patok di 8 halaman. Karena kalau untuk sekelas cerpen, kalau terlalu panjang, itu nanti apa namanya, pembacanya bosan. Tapi kalau terlalu pendek juga nanti tidak terungkap kayak gitu. Kalau untuk berapa jumlah katanya, itu biasanya 3.000. 3.000 kata itu mungkin ya sekitar 8 sampai 10 halaman. Seperti itu. Itu ya Kak, untuk jumlah katanya. Oke, untuk teman-teman yang sudah selesai nanti bisa langsung dituliskan di room chat atau di grup ya teman-teman. Di room chat nggak apa-apa.
Kami tunggu 3 menit lagi ya teman-teman. Oke, settingnya ada batasan. Oh, untuk itunya, untuk batas halamannya. Untuk batas halamannya nanti akan kita kirimkan Kak seperti itu. Tapi jelas jangan sampai lebih dari 10 halaman seperti itu. Sekurang-kurangnya kalau cerpen itu paling tidak 3 halaman. Seperti itu. Karena kan ini nanti naskah teman-teman itu nantinya akan kita layout, kemudian nantinya akan bersama-sama untuk kita bukukan menjadi antologi cerpen gitu. Jadi kami berharap teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan hanya menuliskan 1 atau 2 lembar saja kayak gitu. Untuk ini teman-teman naskah saya yang apa namanya? Untuk naskah saya yang ini siapapun berhak, ini adalah naskah terpendek yang pernah saya tulis dan itu totalnya ada 2,5 halaman, 3 malah, udah mau sampai akhir. Ini naskah terpendek yang saya buat. Jadi biasanya kalau buat cerpen saya 6 sampai 8 halaman. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada yang nanya lagi. Oke, belum. Gimana teman-teman? Udah selesai? Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita mulai lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ada yang melengkapi ini? Melengkapi unsur intrinsik yang lain?
Ada sudut pandang, setting, tokoh, dan juga watak. Ada yang mau dinilaikan, teman-teman? Jika tidak, kita gabung aja. Untuk selanjutnya, ini tinggal satu. Yang terakhir, dari bagian unsur intrinsik yang ketujuh adalah alur dan plot. Ya teman-teman, alur itu dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, untuk alur maju ini cerita runtut dari awal, tengah, sampai akhir. Kemudian untuk alur mundur itu dimulai dari penyelesaian terlebih dahulu, baru kemudian flashback ke bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Biasanya alur mundur ini banyak digunakan di film-film hikmah kehidupan, film-film Indosiar hikmah kehidupan. Biasanya itu di filmnya itu kan nanti mereka ke makam itu kan, usung keranda ke makam, biasanya kayak gitu. Terus nanti terjadi sesuatu dengan jenazahnya, habis itu baru flashback, kok bisa sejenazah dapat azab seperti ini tuh dulu hidupnya seperti apa. Nah, contoh alur mundur itu kalau di dalam film seperti itu kurang lebih kayak gitu. Kalau teman-teman mau memakai alur mundur kayak gitu. Dan alur yang menarik itu adalah alur campuran. Nah, jadi teman-teman, kalau dulu biasanya kita itu dalam menuliskan cerita, cerpen, biasanya nanti teman-teman itu akan mulai dari orientasi, dari pengenalan tokoh. Jadi semisalkan aku Salsabila, seorang gadis kelahiran Yogyakarta. Biasanya teman-teman suka sekali dengan teman-teman yang SMA ya, terutama itu suka sekali dengan pembukaan yang seperti itu. Nah, tapi untuk sekelas yang lebih profesional, teman-teman, hal seperti itu sudah tidak menarik lagi untuk diikuti. Jadi sekarang di-upgrade lagi bagaimana cara untuk menuliskan naskah yang menarik kayak gitu, yaitu dengan menggunakan alur campuran. Nah, alur campuran itu gimana sih? Alur campuran itu dimulai dari klimaks. Kayak gitu. Alur campuran itu dimulai dari klimaks. Atau bisa menggunakan alur maju dengan catatan bahwa dia itu mengawalinya menggunakan dialog. Gitu. Atau menggunakan sesuatu yang berbunyi, tembakan misalkan. Seperti itu. Jadi kalau awal mula itu digunakan adalah narasi, menurut saya pribadi dan menurut sebagian besar orang itu sudah tidak menarik lagi. Kalau teman-teman itu membaca cerita-cerita yang ada di good novel ya, ini sekelas good novel. Kalau Vizo saja kadang ada beberapa penulis yang masih menggunakan orientasi, masih menggunakan narasi. Nah, tetapi untuk penulis sekelas good novel yang memang mau masuk ke sana itu cukup ketat dan luar biasa sekali. Kebanyakan, memang ada beberapa yang menggunakan narasi, tapi kebanyakan penulis-penulis itu menggunakan dialog di awal tulisannya. Jadi untuk menarik perhatian pembaca itu dengan menggunakan dialog. Makanya tadi saya mengatakan bahwa paragraf pertama itu menjadi penentu naskah kalian itu akan dibaca ataukah tidak. Seperti itu. Itu di paragraf pertama. Kalau di novel, yang menjadi penentu itu adalah bab 1, 2, dan bab 3. Atau 5 bab pertama biasanya. Tapi sasarannya tetap di bab 1, 2, 3 itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa mencoba untuk membuat alur cerita, teman-teman. Nah, di sini bisa saya contohkan. Paragraf pertama menjadi kunci. Nah, di sini di naskah cerpen saya ini dengan judul Siapapun Berhak, ini menjadi paragraf pertamanya kan ini. Ini diawali dengan dialog.
Nah, Hari Santri tahun ini meriah sekali. Sepertinya saya harus berterima kasih kepada Abdul. Keyakinannya untuk menjadikanmu ketua panitia dalam acara ini sesuai dengan ekspektasi. Nah, kenapa menggunakan dialog? Karena dari sini pembaca bisa untuk tertariknya dari apa yang disampaikan. Loh, kenapa harus berterima kasih kepada Abdul? Dan kenapa seseorang yang berbicara ini jadi yakin bahwa Sofyan itu adalah ketua panitia yang tepat, kayak gitu. Ketua panitia yang acaranya itu bisa menginspirasi seperti itu. Nah, seorang pria yang tadinya fokus mengawasi rangkaian kegiatan di hadapannya menoleh. Nah, ini adalah bagian-bagian yang menjadi penentu. Itu contohnya, teman-teman. Nah, kami beri waktu agar teman-teman bisa untuk membuat alur cerita teman-teman. Jadi alur ceritanya ditulis aja, ceritanya mau maju, mundur, atau campuran, seperti itu. Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah pukul 12 kurang 5 menit, kami berikan waktu kepada teman-teman untuk memilih melanjutkan atau kita tunda dulu dan kemudian kita lanjutkan di sesi berikutnya. Bagaimana? Ini masih ada beberapa teman-teman hal yang harus kita bahas dari paragraf pertama kunci utama tadi sudah kita ini kalimat pertama kunci utama, atau mungkin secara sekilas saya sampaikan aja ya teman-teman, biar cepat. Jadi untuk selanjutnya tadi kan yang kedua ada bayangkan dan rasakan. Sebelum masuk ke ini ya teman-teman, ada bayangkan dan rasakan. Nah, jadi dalam membuat cerita
teman-teman itu setidaknya paling tidak harus bisa merasakan cerita teman-teman sendiri. Kalau teman-teman dapat feel dari cerita itu, teman-teman bisa merasakan cerita teman-teman, maka pembaca juga akan merasakan hal yang serupa. Kayak gitu. Berapa banyak orang yang menangis ketika melihat atau membaca cerita-cerita dari Wattpad, cerita-cerita dari Vizo. Nah, itu karena penulisnya memang dia itu dapat bayangan, jadi di kepalanya itu isinya bayangan. Habis ini, habis ini, habis ini. Gitu. Kalau saya biasanya untuk mengatasi hal itu saya pikirkan dulu. Jadi saya bayangin dulu. Jadi saya memang suka ngehaluin si Sofyan ini mau ngapain. Si Sofyan ini posisinya mau di mana. Dan saya membayangkan diri saya sebagai tokoh utama dalam cerita itu. Jadi kalau nangis, ya kita bisa benar-benar ngerasain tangisannya kayak gitu. Itu penting banget. Nah, gimana untuk kita yang belum bisa, Kak, misalkan. Nah, itu bertahap ya teman-teman, bertahap. Karena saya pun mulai menulis itu dari kelas 3 SMP. Mulai menulis cerpen itu dari kelas 3 SMP sampai umur saya 21 sekarang kayak gitu. Itu waktu yang cukup lama untuk bisa benar-benar merasakan apa yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Jadi memang kita harus harus mengumpulkan emosi yang ingin kita sampaikan lewat cerita itu kayak gitu. Itu secara bertahap. Makanya rangkaian-rangkaian unsur intrinsik yang kita pelajari tadi itu sebagai gambaran atau itu sebagai penguat agar nantinya kita sebagai penulis itu bisa membayangkan cerita yang akan kita sampaikan lewat tulisan. Seperti itu. Oke, untuk kalimat pertama kunci utama. Nah, ini di cerpen Siapapun Berhak dari tadi sudah saya bahas, ya kan? Awalnya seperti ini. Nah, ini untuk sebenarnya ini novel ya teman-teman. Sebenarnya ini novel per bab kayak gitu. Tapi setiap babnya itu selalu saya awali dengan dialog. Nah, ini kan bunyi gebrakan meja. Langsung pada kalimat berikan Dedi penjelasan F kayak gitu. Langsung pada kalimat itu. Nah, artinya pembaca itu dibuat gimana caranya penasaran, ini apa yang harus diberikan penjelasan kayak gitu. Nah, Evelyn, gadis yang tengah disidang oleh dedinya di ruang keluarga itu shock. Matanya melotot tajam, hampir tidak percaya. Dirinya kemudian merutuki kebodohannya karena berani berfoto dengan pose semacam itu. Nah, itu kan yang nantinya akan menggugah selera pembaca, ini pose yang seperti apa sehingga F sampai dimarahi oleh ayahnya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi contoh, teman-teman bisa baca di sini. Hampir sama kan teman-teman? Dialog. Dan kalau misalkan ada narasi pun, ini mesti ada suaranya. Suara tembakan. Terbilang dari jarak 200 meter, 3 butir peluru meleset. Tepat sasaran. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Oke, kemudian masuk ke bagian plot twist. Oke, boleh teman-teman, ini tinggal ini tinggal sebentar lagi saya saya sampaikan secara ringkas saja ya teman-teman. Nanti untuk secara terperincinya bisa kita sepakati dengan teman-teman apakah akan menggunakan forum Zoom lagi atau menggunakan forum yang lain atau misalkan via pribadi seperti itu. Nah, ini contohnya plot twist. Plot twist itu adalah alur yang memelintir atau berputar kayak gitu. Nah, untuk ini nanti kita next aja, kita bisa pelajari besok, karena ini cukup panjang. Permainan alur juga bisa kita pelajari besok. Nah, EYD, kaidah bahasa, dan tanda baca, kita udah masuk di sini, ini kita pelajari besok. Ada dialog teks, dialog aksi,
Elipsis and dash. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Ini enaknya belajarnya pelan kalau yang EYD kaidah bahasa dan tanda baca kayak gitu. Nah, cerpen yang menarik adalah cerpen yang tidak selesai. Oke. Dan kemudian selesai sudah teman-teman pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti teman-teman ingatkan lagi karena ini memang waktunya sudah duhur dan mohon maaf setelah ini saya juga masih ada kegiatan yang harus dikerjakan lagi. Tetap berkomunikasi di grup teman-teman. Nanti saya akan merespon teman-teman via grup, tetapi jika teman-teman memang ingin suasana yang lebih privasi dan chat saya secara pribadi silakan, dan mohon untuk disertai nama biar nantinya teman-teman bisa saya save nomornya dan nanti kita bisa enak ngobrolnya seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang mungkin menyinggung teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator dan kemudian nanti bisa langsung ditutup atau mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita limpahkan di lain waktu seperti itu. Baik, terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Putri, sungguh luar biasa pematerinya hari ini. Mungkin teman-teman bisa kirim reaksi tepuk tangan ya untuk Kak Putri karena ini via virtual. Jadi karena udah tanya jawabnya di sesi pemateri, jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu bisa chat di grup atau ke chat pribadi ke Kak Putri. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Untuk teman-teman yang belum on cam, dimohon untuk on cam. Sudah siap semuanya? Satu, dua, tiga. Lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, karena sesi acara presentasi sudah selesai, dokumentasi selesai, berarti berakhirnya kita acara pada kali ini, webinar kepenulisan dengan tema Expression Your Story, yang dinarasumberi oleh Kak Putri Wulandari. Untuk itu, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada sesi acara kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.